Bapa di dalam surga, kembali kami datang dalam ucapan syukur. Kesempatan ini Tuhan berikan kami sama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu firman yang kudus dan yang menguduskan, firman-Mu firman yang hidup dan yang menghidupkan, firman-Mu firman yang sungguh tidak berubah, tetapi Engkau Allah yang benar-benar ingin kami disapa oleh firman-Mu. Kerinduan kami siang hari ini. Biarlah kami semua ya Tuhan yang kembali datang bersekutu boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang terbatas, menyampaikan firman-Mu yang sungguh tidak terbatas. Pakai kami semua ya Tuhan. Pada akhirnya, bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat siang saudara yang dikasihi Tuhan. Kesempatan ini bersyukur karena sama-sama kita boleh kembali beribadah. Melihat 11 bulan yang sudah kita lalui di tahun 2023. Mari hari ini sama-sama kita boleh merefleksikan keberadaan kita di hadapan Tuhan. Merefleksikan bagaimana kita melihat pekerjaan kita sepanjang tahun 2023 yang akan segera kita akhiri di bulan Desember ini. Hari ini tema yang diberikan kepada kita adalah orientasi hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kali berbicara tentang hati, saya selalu ingat pertanyaan ini. Pertanyaan yang terkait dengan hati, ya. Menyanyikan kalimat dalam bahasa Inggris seperti ini. What is the heart of the problem? Apakah yang menjadi inti permasalahan? Lalu kemudian dijawab dalam bahasa Inggris, the heart of the problem is the problem of the heart. Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa pentingnya kita boleh melihat, mengevaluasi hati kita. Dan mari kita sama-sama mengkalibrasi hati kita. Apakah hati kita sudah terlalu condong kepada keduniawian, ataukah kita ingin hati kita tetap bersumber dan berharap berfokus kepada Tuhan. Seperti pujian yang tadi kita nyanyikan, selidiki aku, lihat hatiku. Firman Tuhan yang akan mendasari perenungan kita diambil di dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan bagian ini bagi kita semua. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Perhatikan, ini masalah hati ya, ayat yang kelima ini. Ayat 6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati. Bicara lagi soal hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin,
untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya, tetapi juga merenungkannya, melakukannya dalam hidup kita, dan bahkan membagikannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap bagian firman tentunya memiliki konteks. Mengapa firman Tuhan ini disampaikan melalui Yeremia? Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan latar belakangnya pada waktu itu, bangsa Yehuda sedang berada dalam ancaman bangsa Babel. Bangsa Babel adalah bangsa adidaya pada masa itu yang memiliki kekuatan militer yang sangat kuat. Bangsa Yehuda hanyalah sebuah bangsa yang kecil. Nah, dalam kondisi sulit yang dialami, bangsa Yehuda, mereka bukannya datang kepada Tuhan untuk meminta pertolongan, tetapi mereka lebih memilih untuk mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Karena itulah, bagian firman Tuhan yang baru kita baca tadi, menjadi bagian yang disampaikan melalui Nabi Yeremia. Ayat-ayat ini yang kita baca barusan merupakan sebuah peringatan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Yehuda pada saat itu. Nah, kita tidak secara khusus adalah bangsa Yehuda, tetapi sebagai orang-orang yang telah mengenal Tuhan di dalam Kristus, kita adalah orang-orang yang juga dipanggil menjadi umat Allah, Israel rohani, yang juga harusnya mengandalkan Tuhan, sama seperti bangsa Yehuda yang dipanggil Tuhan menjadi bangsa milik Tuhan untuk hidup mengandalkan Tuhan. Memang yang jadi pertanyaan bagi kita, saudara yang dikasihi Tuhan, apa atau siapa yang biasanya kita percayai untuk menolong kita dalam menghadapi masa sulit? Sebuah kutipan mengatakan, kesejatian seseorang, sebuah bangsa, akan teruji ketika mereka mengalami masa sulit. Apa yang mereka cari? Atau siapa yang mereka andalkan untuk menolong mereka menghadapi masa sulit? Ayat-ayat yang kita baca barusan memberikan kepada kita dua sikap. Dan saya menyebutkannya sebagai sikap hati. Mengapa? Karena ayat 9 dan 10 nanti kita melihat ini terutama masalah sikap hati. Mari lihat yang pertama. Ini adalah sikap hati yang mengandalkan manusia. Ayat 5, ayat 6 menyatakan demikian. Dan betapa mengerikan ketika saudara melihat firman Tuhan yang datang, justru sikap hati yang mengandalkan manusia dikatakan terkutuklah. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kutuk di dalam perjanjian lama menjadi bagian kehidupan umat Allah yang berulang kali Allah ingatkan. Ketika mereka taat, mereka akan dapat berkat. Ketika tidak taat, mereka akan mendapatkan kutuk. Saya mengutip Ulangan pasal 28 ayat 15. Perhatikan ayat ini. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Jadi kutuk merupakan konsekuensi dari ketidaktaatan umat Allah. Dan pada waktu itu, apa yang Allah nyatakan, ketika mereka tidak taat, Tuhan membuang bangsa Israel. Inilah sikap hati yang mengandalkan diri sendiri, mengandalkan manusia, sementara mereka seharusnya mendengarkan suara Allah,
memegang dengan setiap perintah dan ketetapan yang disampaikan Allah melalui para nabi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini masalah kutuk. Yang kedua, perhatikan ayat yang kita baca tadi. Yang mengandalkan manusia bukan hanya terkutuk, tetapi digambarkan masalahnya adalah masalah hati, hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi kalau ditanya mengapa mereka tidak taat, kok bisa tidak taat? Karena hatinya menjauh dari Allah, berarti tidak lagi peduli kepada Tuhan dan kehendak Tuhan serta perintah-perintah Tuhan. Berarti apa? Ketika hati menjauh dari Allah, sebenarnya kalau kita mengingat penciptaan manusia, manusia adalah makhluk yang menyembah. Kita dicipta dan pasti kita adalah makhluk yang menyembah. Maka pertanyaannya, kalau kita tidak sedang menyembah Allah, kita tidak sedang taat kepada Allah, kita tidak dekat hatinya kepada Allah, maka pastinya hati kita sedang dekat kepada Allah yang lain. Ada gambaran soal berhala yang banyak dibahas di Perjanjian Lama. Hati yang menjauh dari Tuhan pasti akan mendekat pada hal lain. Kalau Bapak Ibu Saudara dalam hidup kan kita punya banyak pergumulan, kesulitan. Kalau kita nggak cari Tuhan, pasti dong untuk menyelesaikan pergumulan kita, kita cari yang bukan Tuhan. Kita mengandalkan yang lain. Jadi hati yang menjauh dari Tuhan pasti akan mendekat kepada hal lain. Dan disitulah manusia ketika mendekatkan diri pada hal lain, manusia akan berusaha mengandalkan hal tersebut yang sebenarnya kita sebut sebagai berhala. Tidak heran sejak awal perintah 10 hukum Taurat dikatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Karena Tuhan tahu, kalau hati kita tidak sedang dekat kepada Allah, maka akan dekat kepada yang bukan Allah yang sejati. Allah-Allah palsu itulah yang dicari oleh orang-orang Yehuda. Tetapi saya pikir di sepanjang zaman, karena kita tetap manusia, makhluk yang menyembah, kita akan berusaha menyembah sesuatu, maka waktu kita tidak dekat dan menyembah Allah, kita berarti sedang dekat dan menyembah yang bukan Allah. Apa yang seringkali menjadi andalan manusia modern? Mungkin bukan berhala seperti Perjanjian Lama dalam bentuk patung dan segalanya, tapi jangan-jangan hal-hal yang begitu dekat. Materialisme, kita merasa yang bisa nyelamatin kita itu uang. Kalau saya punya banyak duit, saya punya peluang untuk survive. Kita mengandalkan diri sendiri, kemampuan kita, kepintaran kita. Mungkin kita mengandalkan teman, bisa jadi. Dan mungkin juga kita akan mengatakan, saya disupport oleh keluarga. Semua ini bukannya kita tidak butuh, Bapak Ibu ya. Kita bukannya tidak butuh uang, kita bukannya tidak butuh sahabat, tidak butuh juga kepintaran kita. Tetapi jangan mengandalkan. Itu beda ya antara kita memakainya dengan tepat dengan kita mengandalkan. Karena mengandalkan itu berarti sebuah sikap penyerahan dan merasa bahwa itulah satu-satunya yang bisa kita pegang dan memberikan ketentraman kepada kita. Maka digambarkan, mari kita perhatikan sebentar ya. Ketika sudah digambarkan seperti itu, diilustrasikan seperti apa sikap hati yang mengandalkan manusia. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Semak bulus itu biasanya dari rumput ataupun jerami yang sudah mati, begitu ya. Jadi ini gambaran kematian sebenarnya. Seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Kenapa? Karena airnya pun tidak bisa diminum. Dan orang Yahudi pada waktu itu
dekat dengan gambaran ini ya. Ini gambaran orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Kalau Bapak Ibu memperhatikan di Palestina ya, seperti ini kondisi tanah mereka biasanya dalam masa-masa kering. Jadi semak itu bisa diartikan juga dengan miskin, kekurangan, tidak punya apa-apa, padang gurun, padang asin, tanah yang tandus, tidak bisa ditanami apa-apa. Jadi orang yang tidak mengandalkan Tuhan, orang yang tidak memiliki apa-apa, tidak menghasilkan apa-apa, boro-boro menghasilkan, memiliki pun tidak menjadi berkat bagi siapapun, dan dalam masa sulit mereka juga tidak menikmati, dikuatkan, dan disegarkan. Kenapa? Karena mereka merasa diri mereka cukup. Jadi ini gambaran kematian sebenarnya. Inilah orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Lalu kemudian sikap hati berikutnya adalah sikap hati yang mengandalkan Tuhan. Kalau tadi kita melihat kutuk, maka ayat 7 dikatakan diberkatilah. Perhatikan, berkatnya ada. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Siapakah mereka? Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkati karena apa, saudara? Diberkati karena mengandalkan Tuhan, percaya pada Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan katakan. Nah, ini yang perlu kita evaluasi ya. Di tengah-tengah kita membutuhkan semua berkat Tuhan, apakah kita tetap mencari Tuhan, Sang Pemberi berkat? Hati-hati, uang itu berkat Tuhan. Tetapi begitu banyak orang yang mengandalkan uangnya, lupa kepada Tuhan, Sang Pemberi berkat. Jadi apa artinya mengandalkan Tuhan? Beberapa buku yang saya baca, saya coba summary seperti ini, saudara ya. Mengandalkan Tuhan berarti kita memiliki kerinduan untuk senantiasa berelasi dan bersekutu dengan Dia. Perhatikan gambaran mendasarnya. Senantiasa berelasi dan bersekutu dengan Dia. Bukannya cari Tuhan kalau lagi susah, lagi senang, lupa Tuhan. Bukan demikian. Kadang-kadang memang begitu gampangnya kita cari Tuhan, marah-marah sama Tuhan. Kenapa hidupku begini? Kenapa begini? Waktu ditanya, kamu sendiri terus menikmati relasi dengan Tuhan kah? Ternyata dalam hal-hal yang sederhana, itulah bukti kita mengandalkan Tuhan. Apakah saudara dan saya berjuang untuk relasi setiap hari dengan Tuhan? Jangan kalau sudah mulai ada yang kena penyakit di keluarga, barulah doanya rajin. Tentu Tuhan dengar ya, Tuhan tidak buang kita. Tetapi bukan begitu orang mengandalkan Tuhan. Berarti dalam hal-hal yang mungkin sederhana, hal-hal yang sehari-hari, hal-hal yang mungkin sepele, dia tetap datang dan berelasi dengan Tuhan. Sehingga pertanyaannya ini, saudara ya. Bagaimana kerinduan kita untuk berelasi dengan Tuhan? Ini perlu kita evaluasi selama tahun ini. Apakah kita cuma datang waktu ada masalah, wah bos nih lagi marah, lalu pagi-pagi kita doanya lebih kenceng, begitu ya? Biasanya sih nggak ada doa-doa, wah semua aman lancar. Apakah kita rindu membaca dan merenungkan firman Tuhan? Dan termasuk juga, apakah kita rindu dengan saudara-saudara seiman? Apakah persekutuan-persekutuan rutin seperti ini betul-betul menjadi kerinduan kita? Memang sih ya, banyak orang Kristen napas ya, Natal dan Paskah. Kalau Natal rajin, Paskah rajin ya, tapi sehari-hari persekutuan bukan menjadi sesuatu yang diperjuangkan. Sehingga mengandalkan Tuhan berarti kita percaya kepada Dia, dan karena itu hal ini seharusnya terwujud nyata dalam ketaatan kita kepadanya dalam hal-hal yang sederhana. Tentu kita giving our best di pekerjaan begitu ya. Kita akan lakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik. Tetapi kalau kita lihat lagi, mungkin di permukaan kelihatannya sama, memberi yang terbaik. Tetapi apakah di dalam hati yang terdalam, dan itu hanya Tuhan yang tahu, kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Saudara, ini juga evaluasi. Ketika saya mempersiapkan bagian ini, nggak gampang ya. Kita bisa melihat, memang dalam
sisi paling atasnya ya kita giving our best, mungkin performance kita bagus, KPI kita naik, kita dipromosikan, kita mendapat insentif. Tetapi mari kita belajar menyelidiki hati kita. Jangan-jangan prosesnya itu kita lalui dengan berkata apa? Wah, saya kan bisa Tuhan, S2 saya memang itu. Wah, saya kan bisa Tuhan, saya S3-nya itu berbicara tentang itu. Wah, itu mah cetek kecil gitu, saudara ya. Kita bisa begitu rupa melupakan keseharian bersama dengan Tuhan. Nah, sebagaimana tadi gambarannya seperti yang digambarkan tadi ya, seperti semak bulus, maka gambaran orang yang mengandalkan Tuhan di ayat yang ke-8, ia akan seperti pohon. Ini gambaran kehidupan. Kalau tadi gambaran kematian. Pohon, dan bukan hanya pohon, di Palestina, pohon yang ditanam di tepi air. Wow. Kita tahu keringnya daerah mereka, karena itu pohon yang digambarkan, pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan perhatikan, tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Menarik, saudara, gambaran ini ya. Dibandingkan dengan gambaran tadi. Kadang-kadang Tuhan memberikan ilustrasi supaya kita lebih paham. Gambaran kematian tadi boro-boro nggak bisa berfungsi, dirinya sendiri nggak dapat apa-apa, apalagi dibagi sama orang lain. Tetapi yang mengandalkan Tuhan, gambarannya berarti kita melekat dengan sang sumber kehidupan sebagaimana pohon yang ditanam di tepi air. Tapi bukan hanya itu, perhatikan. Pohon yang ditanam di tepi air akan terus bertumbuh dan berakar dengan kuat. Dan bukan hanya itu, meski masa sulit, tapi tetap dapat bertahan, bahkan bertumbuh dan berbuah. Jadi kalau tadi boro-boro bertahan ya, bahkan tidak ada kehidupan. Orang lain nggak dapat berkat karena tidak bisa nanam apa-apa di padang asin, di tanah angus. Tetapi kalau di tepi aliran air, luar biasa. Bahkan bertumbuh menghasilkan buah. Hidup yang mengandalkan Tuhan adalah hidup yang diberkati, tapi juga menjadi berkat melalui buah yang dihasilkan. Ini indah. Ini hidup bukan hanya minta berkat, tetapi hidup yang bahkan Tuhan jadikan aku saluran berkat. Dan apakah dasar ini semua? Ternyata, kata Yeremia, ini orientasi masalah hati nih. Dari mana ayatnya? Nah, ditutup sama ayat 9 dan 10. Setelah berbicara dua macam sikap hati, maka diingatkan betapa liciknya hati. Siapa yang mengetahui hati? Tapi ayat 10, Tuhan bilang, aku tahu hati. Aku yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Mungkin di luarnya orang tidak tahu, tetapi di dalamnya Tuhan tahu dan menyelidiki hati kita. Tidak heran kita diingatkannya dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Jauh sebelum A.A. Jim bikin lagu Jagalah Hati, dia ngutip dari sini kayaknya ya. Jagalah hatimu. Sehingga pertanyaannya bagi kita, sikap hati seperti apa yang akan kita pilih? Sikap hati yang mengandalkan manusia atau sikap hati yang mengandalkan Tuhan? Pertanyaannya, dalam masa-masa sulit, adakah kita tetap percaya bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong kita? Dan karena itu kita pun belajar taat kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kutipan ini yang saya tadi sampaikan juga dalam bahasa yang berbeda. It is when we suffer that we discover what we are really trusting and hoping in ourselves or in God. Saudara, kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan, tapi bagi kita yang telah mengenal Yesus, hati kita dicondongkan kepada kebenaran. Karena hanya Dia yang bisa mengkalibrasi hati kita. Tentu mereka yang dikatakan orang fasik,
hatinya jauh dari Tuhan. Tapi bagi kita yang telah diselamatkan, harusnya kita menjadi orang-orang yang mengalami pembaharuan hati. Sehingga ke depan, biarlah pilihan-pilihan yang kita buat, khususnya dalam masa-masa sulit, menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang benar-benar berharap kepada Tuhan. Saudara, di bagian akhir perenungan ini saya ingin kasih sedikit gambaran ya. Karena saya juga awalnya bingung begitu. Apa sih buktinya kalau saya mengandalkan Tuhan ya? Kadang-kadang kita nanya kan, abstrak banget konsep ini. Wah, saya mengandalkan Tuhan. Tapi dari definisi tadi, bahwa mengandalkan Tuhan itu adalah masalah keseharian, maka saya mengajak kita belajar dari tokoh Daud sebagai penutup. Dan ini kita coba refleksikan untuk ke belakang setahun ini. Dan juga ke depan waktu kita mau menjadi orang-orang yang orientasi hatinya telah diubahkan oleh Kristus untuk terus berelasi dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Ada satu cerita di dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 17 sampai 25. Menarik sekali, kisah ini sangat sederhana, kisah perang ketika Daud memimpin melawan Filistin. Saudara lihat kisahnya ya, mulai 2 Samuel 5, 17-25. Kita lihat sebentar. Mungkin kita tidak bisa membaca semuanya, saya coba baca umumnya saja ya. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua, ya ini agak exaggerating ya, majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Perhatikan ayat 18. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Jadi siapa musuhnya? Orang Filistin. Di mana lokasi perangnya? Lembah Refaim. Sikap Daud, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah. Sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana, berkatalah ia. Nah, perhatikan kalimatnya. Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Nah, kalau udah kalah begini, apa yang Filistin lakukan? Filistin gigih juga ya. Waktu mereka kalah, nah coba lihat ayat 21. Dikatakan, orang Filistin itu waktu kalah ya, meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Waktu itu kalau perang kan yang dianggap perang berhalanya ya. Nah, ayat 22. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim. Ini musuhnya sama. Lokasi perangnya sama. Tapi bagi saya waktu membaca ayat 23, ini kualitas orang yang mengandalkan Tuhan. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Teman-teman kenapa mesti nanya? Baru aja. Ya kita nggak tahu berapa selang waktunya ya. Tapi Daud sudah pengalaman di lembah Refaim. Musuhnya orang Filistin. Baru aja menang. Menerobos dari depan. Tetapi sikap Daud, panglima perang yang bukan baru sekali perang ya. Pastinya Daud telah berkali-kali memimpin peperangan. Dan bahkan ketika dia berperang melawan Filistin, 2 kali perang, sikapnya dia tanya sama Tuhan. Indahnya lihat jawaban Tuhan ya. Dan Tuhan menjawab, janganlah maju. Wih, Tuhan anti mainstream ya. Tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian. Ini masalah ketaatannya. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Saudara lihat, mungkin kalau kita jadi Daud, ya sudah gitu ya, maju aja kayak yang kemarin ya.
Menarik ini Tuhan kreatif ya. Malas pakai gaya lama ya. Kemarin gaya maju, sekarang gaya melingkar begitu. Tetapi itu menjadi sesuatu yang Daud alami karena dia punya sikap bertanya kepada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang melakukan hal yang rutin, mungkin sangat rutin. Tetapi di dalam kerutinan itu dia bertanya kepada Tuhan. Daud maju berperang bukan sekadar dipimpin oleh pengalaman, tetapi dipimpin oleh Tuhan. Ini bedanya. Kadang-kadang dalam pekerjaan kita udah terlalu paham, terlalu fasih, terlalu hatam sama pekerjaan kita. Kayaknya udah pasti begini, 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 ya. Tapi apakah sikap hati kita selalu tanya sama Tuhan? Jadi ini refleksi saya ya. Kadang-kadang saya mikir, apa sih artinya mengandalkan Tuhan? Itu bukan hal besar saja, tapi keseharian kita dipimpin oleh pengalaman atau dipimpin oleh Tuhan. Ada yang bilang pengalaman itu guru yang baik. Yes. Jangan buang pengalaman. Tapi semakin berpengalaman kita, biarlah hidup rohani kita pun semakin berserah kepada Tuhan. Maka saya tutup dengan kalimat ini. Experience is a great teacher, but surely God is the true leader. Kiranya kehidupan rohani Bapak Ibu sekalian menutup tahun 2023, kita melihat kembali kepada Allah, dan memasuki tahun 2024, kita akan jadi orang-orang yang melakukan rutinitas kita, melakukan semua hal di dalam sikap hati yang mengandalkan Tuhan. Buktikan itu melalui relasi-relasi pribadi kita, relasi-relasi yang sederhana, yang bukan hanya cari Tuhan kalau kepepet, cari Tuhan kalau ada maunya, tapi kita mencari Tuhan karena Dia Tuhan yang telah terlebih dahulu mencari kita. Di manakah orientasi hati kita? Kiranya kita menjawab itu dalam kehidupan kita. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami jadi semakin memahami apa artinya mengandalkan Tuhan. Betapa seringnya kami mungkin hanya mengandalkan pengalaman, mengandalkan manusia, mengandalkan orang. Semua itu Tuhan hadirkan, bukan supaya kami melupakan Tuhan, tetapi untuk kami semakin mencari Tuhan, dan berharap Tuhan pun bisa memakai semua itu untuk menolong kami. Tapi sungguh Engkaulah pemimpin hidup kami yang sejati. Terima kasih. Kiranya firman Tuhan ini menolong kami mengevaluasi 1 tahun yang akan segera kami tutup ini, tapi juga membuka lembaran tahun baru untuk kami berkata, kami mau dipimpin dan dituntun oleh Tuhan. Kami mau mengandalkan Engkau. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.